Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kalian pasti nungguin banget kan kabar dari mobil ini. Ya, mobil ini udah balik lagi ke rumah, ke garasi. Dan tadinya habis dari Platinum, habis benerin beberapa bagian bodi yang rusak kayak pintu sama rocker panel bagian kiri. Kalau kita lihat dari bagian sini emang masih seperti yang dulu. Tapi kita lihat yuk, sebelah sana gimana. Bagian yang paling rusak adalah bagian bumper. Bumper depan ini hancur berkeping-keping jadi berbagai bagian. Salah satunya ini nih udah hancur nih, kayaknya bagian lubang bawah nih ya. Gue sampai lupa udah gimana bentuknya. Ini juga bagian samping nih, samping bumper nih, lubang samping khas Vertex Edge. Dan bagian fender juga hancur. Bagian pintu, nah pintu ini udah dibenerin sama Mas Vino kemarin. Udah tadinya mendelep ke dalam sampai nggak bisa dibuka. Sekarang udah normal, udah bisa dibuka. Dan kalau nutup juga suaranya juga kayak suara mobil pada umumnya. Fender belakang karena ini kan pakai white bodinya juga ya. White bodinya sedikit kena bagian sini, lumayan hancur. Bagian side skirt juga hancur. Rocker panel tadinya juga mendelep, tapi udah ditarik lagi keluar, udah benar. Untung velg nggak kena sama sekali. Ini mukjizat sih, karena semuanya kena kecuali velg di bagian sini. Dan itu gue sangat bersyukur kalau velgnya kena, soalnya bisa berabe. Dan mesin ini nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Jadi pure kosmetik aja kerusakannya, kecuali di bagian intercooler. Intercoolernya rada sedikit ada bagian penyoknya ya di bagian kisi-kisinya ini masih bisa dibenerin sih, dan kemungkinan akan kita putar karena bagian dalamnya pasti masih lebih bagus dibanding bagian yang ini. Tapi sebelumnya gue mau berterima kasih banyak sama keluarga yang nabrak mobil gue ini, karena mereka bersedia untuk ngeganti semua kerusakan dari mobil ini. Dan seminggu setelah kejadian, langsung kita order semuanya. Lampu udah dapet, fender, bumper, sama kap mesin kita order dari Vertex Jepang. Dan ada beberapa kendala. Yang pertama adalah waktu kita order, itu mereka lagi persiapan untuk Tokyo Auto Salon, jadi produksi rada ketunda. Dan setelah produksinya jadi, dikirim, udah sampai Singapura sekitar beberapa minggu yang lalu. Cuma ketahan dulu barangnya karena lagi ada pandemi corona ini ya, jadi kita harus nunggu sekitar 1 bulan atau lebih lagi untuk semua barangnya sampai ke Indonesia. Dan clearance di Bea Cukai juga akan memakan waktu yang lama. Jadi mobil ini yang tadinya ada di bengkel body Platinum, gue bawa pulang dulu. Mau gue copot mesinnya. Loh, kok gue copot mesinnya? Padahal mesinnya nggak kenapa-napa. Karena ini jawabannya. Kita nyopot mesin SR20 DET-nya karena mesin ini RB26 DETT. Ya, ini adalah mesin Nissan RB26 DETT, mesinnya Skyline GTR R32. Seperti yang kalian tahu, gue suka banget sama itu mobil, salah satu mobil impian gue. Cuma masih di luar jangkauan, jadi kita cobain dulu mesinnya dan akan kita masukin ke engine bay-nya mobil putih ini. Nah, mesin ini 6 silinder 2600 cc twin turbo, cuma mungkin akan kita rubah jadi single turbo. Ntar gue jelasin kenapa alasannya. Dan ada beberapa modifikasi yang harus kita lakukan di mesin ini supaya bisa masuk di S15. Contohnya, GTR itu kan aslinya all wheel drive ya. Ini di depan sini ada gardan yang jadi satu sama Carter Oil. Ini harus kita singkirin karena nggak akan kita pasang di S15. Terus ada beberapa oiling issue mau kita benerin. Jadi kemungkinan kita akan ganti oil pump dan kita akan pasang oil return line yang baru dari sini.
karena itu wajib ada di mesin RB. Ya excited banget sih gue untuk nge-swap mesin ini ke S15. Step pertama yang akan kita lakukan adalah copot dulu mesin SR20 DET-nya. Dan permasalahannya gara-gara mobil udah lama gak nyala, akhirnya jadi soak. Jadi harus kita dorong. Padahal gue pengen banget dengerin suara SR20 ini untuk terakhir kalinya di mobil ini. Nggak apa-apa lah, kita dorong aja. Ya mobil udah di atas lift, tapi sebelum kita lepas mesinnya, kita harus lepas beberapa parts dulu kayak intercooler, piping turbo, radiator, dan harus kita kuras dulu. Tapi sebelumnya gue mau naikin dulu sampai lumayan tinggi, mau ngelepas downpipe dan knalpot. Ya knalpotnya mau kita copot dari mulai downpipe sampai muffler belakang. Kenapa? Karena pengen kita rubah juga. Downpipe pasti berubah karena posisi turbo berubah, mesinnya beda. Dan untuk bagian bawah knalpot ini pengen gue rubah karena terlalu pendek dia. Jadi pengen mepetin lagi ke atas karena di bagian sini nih, bagian sini nih sering mentok. Kelihatan kan? Ini kalau ada polisi tidur, ada jeblukan atau apalah, ini mentok duluan nih. Yang gue takut adalah, gak akan rusak sih, karena kuat-kuat aja. Cuma yang gue takut adalah ngerusak bagian flange turbonya dan lain-lain, dan bisa ngerusak engine mounting juga karena ini lumayan stiff. Fleksibelnya baru di sini. Ya sekarang kita copot aja semua sampai muffler. Nah muffler tapi masih mau gue memanfaatkan buat nanti. Ya knalpot udah lepas, kopel juga udah lepas, dan mumpung posisinya lagi lumayan tinggi mobilnya, tadi gue kendorin 2 baut gearbox mounting dan nyopot 2 baut juga. Jadi nanti tinggal puter aja bisa langsung copot. Dan karena posisinya juga rada susah, gue ngendorin, gue nyopot malahan nih bagian engine mountingnya, baut engine mounting di kiri dan kanan. Jadi nanti tinggal nggak usah naikin mobil lagi, kita udah bisa ngeluarin mesinnya. Sekarang mau gue turunin dulu, kita kuras air radiator, nyopot intercooler, dan semuanya semesin-mesinnya kita copot.
Ya sekarang udah sorean, intercooler udah kita copotin, piping intercooler turbo udah kita copotin, radiator udah kita kuras, udah kita lepas juga, sampai tadi sempet tumpah dikit, bikin repot. Dan sekarang saatnya kita nyopotin kabel-kabel, selang-selang, beltnya juga kita akan copot, tapi pompa power steering dan kompresor AC akan gue tinggalin di mobil ini. Jadi mesinnya naik kecuali mereka berdua, karena untuk AC itu harus tukang AC yang nguras freonnya, karena berbahaya ya, itu cairan nggak baik untuk dihirup dan untuk lingkungan. Dan kalau power steering ya kayaknya lebih mudah aja kita tinggalin nih, karena gue juga males luber-luber ke bawah nih pasti kalau power steering. Susah banget tuh baut, untung ada Rexco multipurpose lubricant. Dan kalian kalau misalnya beli Rexco yang mana aja, nggak harus yang multipurpose lubricant, yang penting ada stiker yang bisa digosok ini, yang ada kodenya, kalian bisa redeem di Tokopedia. Kalian bisa dapat saldo OVO up to 50.000. Lumayan banget kan? Dan sekarang semua kabel, semua selang, semua parts yang nyambung ke mesin yang harus kita lepas kalau mengangkat mesin udah kita copotin semua. Dan sekarang tinggal kita matiin AC dulu, terus kita buka ini kaca, karena engine kerennya dari sini, kita naikin mesinnya. Hampir aja lupa gue nyopot shifternya nih, kalau nggak dicopot lupa dan kita nurunin gearbox dan mesin bisa berabe nih, bisa rusak interior. Ya akhirnya SR20DET ini udah kita lepas, dan ini rencananya mau masuk ke S14. S14 gue mau buat jadi mobil ISOM, jadi mobil touring, karena 4 silinder cocok banget untuk touring. Weight distribusinya lebih bagus dan pastinya lebih ringan, nikung-nikung lebih enak. Dan ngomong-ngomong soal weight, RB26 ini lebih berat dikit dari ini, 80 kilo. Tapi itu dengan twin turbo dan juga gardan. Jadi kalau misalnya kita ganti single turbo dan gardannya kita lepasin, gardan depannya kita lepasin, pastinya nggak sejauh itu perbedaan beratnya. Tapi RB26 standar aja jauh lebih ringan dibanding 2JZ. 2JZ itu karena dia 3000 cc, jadi pastinya bloknya lebih gede dan lebih berat. Tapi untuk dimensinya, RB26 ini sedikit lebih panjang dibanding 2JZ. Jadi nanti ngeposisiin mesinnya gue pengen lebih mundur dibanding 2JZ di S15-nya Zico, biar weight distributionnya jadi lebih oke. Tapi ternyata untuk tingginya dibanding SR20, 2JZ, dan RB26, RB26 ini paling pendek. Lebih pendek 1 atau 2 cm dibanding SR20DET. Jadi untuk center of gravity-nya pasti lebih bagus di mobil karena posisi beratnya lebih pendek. Intinya gue nggak sabar banget masukin mesin ini ke S15 dan dengerin suaranya, karena RB26 ini terkenal dengan suaranya yang enak banget. Ya RB emang jauh lebih enak sih suaranya dibanding SR20 dan 2JZ. Akhirnya selesai juga. Bisa juga gue nyopot mesin sendirian. Dia nggak bantuin. Lagi ujian. Nih kalkulator nih buat ujian. Akhirnya gue bisa nantinya sih ngalahin mobil merah kalau. Amin. Amin. Semoga bisa. Ya 2JZ sama RB26. 2JZ 3000 cc. RB26 2600.
Suara gue kayak Vincent ya? Cuma beda 400. RPM bisa tinggian RB26. Jadi bisa kan ngilangin. Nah, RB26 itu lebih legend. Enggak, Supra sama R34 sama-sama legend lah. Iya, ya kalau legend ya boleh ya sama. Cuma menurut gua lebih cocok kalau D15 pakai mesin Nissan dong. Ya biar beda juga aja sih. Ya nanti pokoknya kita bikin yang murtad, lo yang masih ininya. Ya masih Islam. Ya ngomong-ngomong Islam, kita bentar lagi bulan Ramadan. Dan kayaknya ini kita ngepost video ini pas lagi hari pertama puasa nih. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan gak usah pada bukber di luar ya. Bukber di virtual aja. Kita tahun ini mohon maaf banget nggak bisa bikin video tiap hari kayak tahun lalu. Tapi karena nanti ada alasan tersendiri sih kalau gue, karena mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya gue kalau kemarin tuh menjauh karena kita syuting mulu. Ya, walaupun kemarin tuh sebenarnya ada beberapa yang syutingnya tuh sebelum bulan puasa juga sih. Paling ya 30% lah kemarin. Iya. Dan ya tahun depan lah mungkin kita tiap hari lagi. Tapi gue akan usahain banget tiap minggu. Seperti biasa hari Jumat, dan kontennya pasti lebih seru. Ada yang nanyain 2 kali dalam seminggu gimana? Insya Allah. Ya, tungguin aja deh guys. Tapi konten-kontennya menarik-menarik sih bulan puasa. Cuma kita nih rada terhambat juga untuk kayak misalnya review mobil dan garage tour itu kita nggak bisa sekarang karena ya kondisinya lagi kayak gini. Ya semoga aja cepat selesai sih. Nah, gantinya daripada kalian nonton video kita selama upload setiap hari, mending kalian buka tokopedia.com/garasidrift. Tapi belum rilis juga sih. Kita ada promo spesial buat merchandise volume 5 Garasi Drift. Diskon up to 50%. Gokil deh guys pokoknya. Jadi itu diskonnya berlaku untuk bulan puasa doang sampai lebaran. Itu buat gantiin kita nggak upload setiap hari. Ya kita jarang-jarang lah mau ngasih diskon. Jadi dipesan aja dulu sebelum kehabisan, karena setelah bulan Ramadan harganya kembali normal. Ya pokoknya nanti kalau misalnya udah rilis, kalian cek aja di Instagramnya Garasi Drift sama di Instagramnya Garasi Drift Shop. Ya udah, menurut kita itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa sambil corona. Keep driving safe and goodbye.